Kenapa ya? Kok sholat saya begini-begini aja? Katanya sholat harus mengingat Allah. Padahal sepanjang sholat saya tidak bisa mengingat Allah. Saya sibuk mengingat diri saya sendiri. Ada nggak keraguan itu? Tapi ketika keraguan itu muncul, bahkan diperangi, bukan diikuti. Wah, kalau begitu saya harus cari ilmunya ya, supaya saya bisa sholat yang benar. Sehingga saya bisa sholat mengingat Allah. Berarti saya harus tahu dan kenal kepada Allah. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj dulu baru sholat. Berarti saya harus tahu apa sih hakikat Isra Mi'raj. Supaya saya kenal jati diri saya. Gitu apa tidak? Enggak. Malah justru kebangkitan ini diperangi oleh kita sendiri. Betul, Pak? Betul, Bu? Oke. Saat ingin menegaskan, malah kita menekannya. Saat ini menegaskan, bahkan kita menekannya. Saat kecerdasannya berkata, ini tidak benar. Apa yang kau lakukan? Dia menjatuhkan diri menjadi tidak cerdas. Manusia memilih lebih aman untuk menjadi terbelakang. Lebih aman menjadi tidak cerdas. Makanya kita menjatuhkan diri menjadi tidak cerdas demi untuk lingkungan. Walaupun dari dalam, sebetulnya kecerdasan sudah mulai muncul. Bahkan kita menjatuhkan diri untuk menjadi tidak cerdas demi untuk memuaskan lingkungan. Jadi Bapak Ibu, semakin jelas topengnya? Semakin jelas atau semakin tidak jelas? Makin jelas. Coba dipegang topengnya. Udah keraba nggak sekarang? Nah, ternyata kita memiliki kecerdasan yang melampaui pikiran. Sadari bahwa di dalam diri kita terdapat suatu kecerdasan yang jauh melampaui pikiran. Dan pikiran hanyalah sebuah aspek yang sangat kecil dari kecerdasan itu. Keindahan, kasih, kreativitas, sukacita, damai hanya akan timbul melalui kecerdasan yang melampaui pikiran itu. Tapi sayang, kecerdasan yang melampaui pikiran ini sudah dibunuh oleh topeng ego yang dibangun oleh kita bersama-sama dengan lingkungan karena kita mengizinkannya. Ya, ketika kita sudah mulai menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran, maka kita telah mengawali kebebasan dan sekaligus telah mengaktifkan kesadaran yang lebih tinggi itu. Dan kesadaran itu tidak usah dicari karena sekarang sedang menunggu kita untuk diaktifkan saja. Ada bersama kita di sini saat ini sekarang. Bagaimana caranya? Sadari bahwa kita bukanlah si pemikir. Kita adalah pemerhati bagi si pemikir. Ingat ya. Jadi diri kita yang sebenarnya bukan si pemikir, tapi pemerhati bagi si pemikir. Nah, kalau kita bisa keluar, ketika pikiran kita kacau, keluar. Itu bukan saya. Ketika kita keluar, tidak ikut larut dalam pikiran kita sendiri. Saat itu kita menjadi tenang. Tapi yang terjadi saat pikiran kita kacau, malah kita masuk larut. Harusnya ketika kita terombang-ambing oleh arus sungai, keluar ke pinggir sungai, mengamati sungai itu, maka kita tidak akan terbawa oleh arus. Itulah yang membuat diri kita terus-menerus menjadi diri palsu. Ada satu kehidupan yang bersifat kekal dan maha hadir. Itu yang disebut dengan keberadaan. Makanya Quran surat Al-Fatihah ayat pertama. Allah mengatakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu adalah keberadaan. Rob itu adalah kehadiran. Kata keberadaan merupakan konsep yang terbuka. Kata keberadaan tidak menurunkan derajat dari yang tidak bisa dilihat, dari yang tidak terbatas menjadi sesuatu yang terbatas. Makanya karena susah menyebutnya, sebut saja keberadaan. Nah, tugas kita saat ini Bapak Ibu, dari being menuju experience of being. Gimana caranya? Kita tahu nggak? Ada sesuatu dalam tubuh kita yang mengendalikan diri kita. Walaupun